Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Pandu Tami dari D3 Prodi Keperawatan. Ingin menjelaskan sedikit materi tentang sistem kardiovaskuler. Apa sih sistem kardiovaskuler itu? Kita langsung ke materi aja. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini terdiri dari dua kata, yaitu kardio dan vaskuler. Kardio itu artinya jantung dan vaskuler itu artinya darah atau pembuluh darah. Jadi, sistem kardiovaskuler adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Lalu selanjutnya ada komponen darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi cairan ekstraseluler matriks. Sel yang dimaksud adalah sel darah merah, sel darah putih. Lalu, apa sih yang dimaksud fragmen sel? Fragmen sel adalah keping darah atau trombosit. Sel dan fragmen sel yang ada di dalam darah bisa kita sebut dengan formed elements. Extracellular matrix adalah komponen cairan yang berada di luar sel manusia. Extracellular matrix di dalam darah akan mengelilingi ketiga komponen tersebut. Extracellular matrix bisa juga kita sebut sebagai plasma darah. Plasma darah itu cair, tersusun dari 91,5% air dan 8,5% bahan terlarut. Bahan terlarut kebanyakan merupakan protein. Protein diproduksi oleh sel-sel hati, yaitu hepatosit. Contoh dari protein yaitu ada albumin, fungsinya untuk mengulasi atau mengatur pH derajat keasaman darah. Lalu ada globulin, alfa, beta, gamma globulin. Gamma globulin sebagai antibodi atau imunoglobulin. Lalu yang terakhir ada fibrinogen, fungsinya untuk pembekuan darah. Nah, kalian sebelumnya pernah dengar gak sih kalau misalnya kita nih mau cek lab ke rumah sakit atau ke puskesmas, kalian pasti diambil darah, ya kan, diambil darah. Nah, kalian suka mikir gak sih kayak nanti darah yang habis diambil tadi itu bakal dikemanain sih? Nah, jadi darah yang tadi diambil itu darahnya akan dimasukkan ke dalam tabung. Lalu tabung tersebut akan ditaruh di dalam alat yang namanya centrifuge. Apa sih centrifuge? Centrifuge itu bertugas untuk memutar tabung yang berisi darah. Yang berisi darah tadi, perputaran ini akan menyebabkan komponen darah kita yang padat untuk berpindah ke dasar tabung. Dan komponen darah kita yang gak padat akan berpindah ke arah sebaliknya, yaitu di atas tabung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja jantung. Sebelum kita memasuki bagaimana cara kerja jantung, saya akan menjelaskan apa sih fungsi jantung di tubuh kita. Nah, jantung itu berfungsi memompa atau mengirim darah ke seluruh jaringan tubuh. Darah perlu dikirim ke jaringan tubuh karena dua hal, yaitu yang pertama, darah menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh untuk bertahan hidup, seperti oksigen dan nutrisi. Yang kedua, karena darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh kita, agar zat tersebut dapat dieliminasi dari tubuh melalui organ ekskresi. Lalu gimana sih cara kerja jantung di tubuh kita? Nah, ketika jantung kita memompa darah, akan berkontraksi, dan kontraksi tersebut akan menciptakan tekanan yang tinggi, lebih tinggi daripada pembuluh darah yang ada di sekitar jantung kita. Darah bisa mengalir dari jantung ke pembuluh darah. Lalu ketika jantung menerima darah dari pembuluh darah, rongga jantung yang berfungsi untuk menerima darah dari pembuluh darah rendah dibandingkan pembuluh darah yang mengirim darah, sehingga darah dapat mengalir masuk ke dalam jantung. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan anatomi jantung. Jantung memiliki 4 ruangan rongga. Ada 2 rongga yang disebut atria dan ada 2 rongga yang disebut ventricle. Atria disebut serambi, merupakan rongga jantung yang letaknya lebih superior atau lebih atas. Kata atria yang artinya ruang masuk
Fungsi dari atria adalah sebagai rongga jantung yang secara langsung menerima darah dari pembuluh darah. Atrium kanan menerima darah kotor, yaitu darah yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Atrium kiri menerima darah bersih, yaitu darah yang kaya oksigen dan miskin karbon dioksida. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan anatomi jantung. Jantung memiliki 4 ruangan rongga. Ada 2 rongga yang disebut atria dan ada 2 rongga yang disebut ventricle. Atria disebut serambi, merupakan rongga jantung yang letaknya lebih superior atau lebih atas. Kata atria yang artinya ruang masuk. Fungsi dari atria adalah sebagai rongga jantung yang secara langsung menerima darah dari pembuluh darah. Atrium kanan menerima darah kotor, yaitu darah yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Atrium kiri menerima darah bersih, yaitu darah yang kaya oksigen dan miskin karbon dioksida. Lanjut ke ventricle. Ventricle merupakan rongga jantung yang letaknya lebih interior atau lebih bawah. Disebut sebagai pumping chamber atau rongga pemompa. Fungsi dari ventricle ini adalah untuk memompa darah keluar dari jantung dari arteri kanan atau darah kotor. Darah kotor akan dialirkan ke ventricle kanan. Ventricle kanan akan memompa darah kotor keluar dari jantung. Di daerah alveolus paru-paru, darah kotor dapat melepas CO2 yang tadi diangkut dan dapat menerima O2 agar menjadi darah bersih. Arteri yang mengantar darah dari ventricle kanan ke paru-paru disebut sebagai arteri pulmonalis kanan dan kiri. Pulmonalis artinya